العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah yang memberikan kita kenikmatan hidup, kenikmatan dalam ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan ini baik itu di dunia maupun di akhirat kelak dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Allah, malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan Riyadhus Shalihin, masuk pada mukadimah ini prolog atau pendahuluan. Riyadhus Shalihin ini ada yang tahu artinya? Hah? Aman. Sering dengar ada Riyadhus Shalihin ya? Jadi, Raudhah itu bisa tamat kalau ini Riyadhus Shalihin olahraganya orang-orang, bisa juga diartikan olahraganya orang-orang soleh. Riyadhah itu olahraganya orang-orang soleh, atau bisa juga diartikan taman-tamannya orang-orang soleh. Maksudnya halamannya orang-orang soleh. Tadi kita bahas mukadimahnya Imam An-Nawawi, dan penting untuk membaca mukadimah sebelum mengetahui isi kitab sehingga tidak salah dalam memahami kitab-kitab tersebut. Baik, sebelum itu sama-sama kita berdoa kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini mendapatkan manfaat dunia dan di akhirat, kemudian menjadikan amal saleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين. Mungkin kalau yang sudah punya kitab di bawah kitabnya setiap hari, atau yang bisa download mungkin dari HP, tetapi kitab lebih aman. Kenapa? Nanti bisa diwariskan ke anaknya, bisa diwariskan ke cucunya dan seterusnya. HP insya Allah 1 tahun 2 tahun rusak, memorinya rusak, hilang juga semua yang ada di HP tersebut. Kalau kitab insya Allah masih bermanfaat. Baik, kita akan baca mukadimah dari Riyadhus Shalihin. Nanti akan ada beberapa. Jadi ini saya kopikan dari kitab aslinya, kemudian nanti ada terjemahannya per kata supaya kita belajar sedikit ala-ala pondok lah. Jadi pondok itu biasanya mengartikannya bukan artian global, tetapi artian perpenggalan-penggalan kalimat, supaya mengetahui makna dari apa yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi. Baik. Waqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mengatakan Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa. Jadi Imam Nawawi mulai dengan Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Jadi Allah menciptakan dunia dan isinya seluruh makhluknya dengan kemampuannya Allah sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Kemudian Al-Qahhar yang memaksa. Kita ini dipaksa oleh Allah untuk mengikuti takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memaksa. Kita ini pinginnya begini, pinginnya begitu, tetapi yang jadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Azizul Ghaffar yang Maha Perkasa dari seluruh makhluk-makhluknya. Al-Ghaffar yang Maha Mengampuni. Al-Ghaffar itu kata sebagian ulama As-Sattar yang menutup. Jadi kita ini punya dosa, itu ditutup oleh Allah, diampuni maksudnya sudah tidak dilihat. Ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sehingga kita ini walaupun banyak dosa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muqawwirul laili 'ala nahar yang mengganti malam atas siang.
Jadi Imam Nawawi mengedepankan malam daripada siang. Kenapa? Karena malam ini adalah tempatnya orang-orang ibadah. Paling banyak ibadah sunnah itu di waktu malam. Sholat sunnah di waktu malam. Zikir di waktu malam. Rasulullah itu paling banyak ibadahnya di waktu malam. Dan banyak juga orang ketika malam itu bermaksiat atau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga dukun-dukun kerjanya waktu malam. Jadi Qawmil laili 'ala nahar, yang mengganti malam atas siang. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, tadhkiratan sebagai pengingat li ulil qulubi, bagi orang-orang yang memiliki hati, wal absar, dan penglihatan. Absar ini penglihatan batin. Jadi orang ini ada yang punya hati, ada yang punya penglihatan batin. Jadi dia lihat seseorang itu dengan apa? Dengan batinnya. Makanya ada orang-orang yang memang bisa menebak, bisa menebak sebetulnya dia melihat dengan batin. Orang-orang yang punya firasat. Ittaqu firasyatal mu'min. Hati-hatilah kalian dalam hadis Nabi dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat bukan dengan mata, tetapi melihat binurillah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang mukmin yang bukan prediksi, dia firasat begini dan kejadian. Itu karena mereka melihat dari apa? Dari absar, penglihatan hati. Tafsiratan lidil albab, lidawil albab wal i'tibar. Tafsiratan petunjuk lidawil albab bagi orang-orang yang berakal, wal i'tibar, dan selalu mengambil i'tibar. I'tibar itu ya, mengambil pelajaran. Jadi orang-orang yang mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyadarkan khalqihi dari hambanya. Manis qafahu, siapa saja yang Allah pilih, fazahadahum fi hadhihi dar, kemudian menzuhudkan mereka di dunia ini. Jadi dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan manusia. Dari sekian banyak manusia ada orang-orang yang Allah pilih untuk apa? Orang-orang pilihan Allah ini zuhud di dunia. Dia nggak butuh dengan dunia. Maksudnya nggak butuh, nggak terkesan dengan kemewahan, keindahan dunia. Ini adalah orang-orang terpilih. Siapa mereka? Para nabi-nabi, para orang soleh, para syuhada yang mati berperang di jalan Allah. Kalau mereka ini memilih dunia, mereka nggak akan berperang. Kenapa? Kalau perangnya cuma dua, mati atau selamat. Banyakan matinya perang itu. Makanya ini manis qafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Nah, kemudian kata Imam Nawawi ini, Allah pilih siapa saja yang Allah kehendaki, kemudian kalau sudah dipilih pasti disebutkan sampai dia ini tidak kesan lagi dengan dunia, tidak kesan lagi dengan harta, tidak kesan lagi dengan kemewahan-kemewahan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, dia banyak hartanya. Bedanya kita dengan Abdurrahman, kita orang kaya terkesan dengan dunia. Abdurrahman bin Auf orang kaya, dia tidak kesan dengan hartanya. Mau hartanya habis, mau hartanya hilang, tidak ada masalah dia. Bedanya dengan kita itu sama-sama punya harta, tetapi mereka tidak punya kesan dalam hatinya terhadap dunia. Kita hilang HP saja sudah pusing luar biasa. Alasannya apa? Alasannya banyak nomor lah di situ, ya, banyak foto lah dan sebagainya. Kemudian siapa saja mereka yang diberi Allah, masyaallah bimuraqabatihi wa ida'atil afkar, dan menyibukkan mereka orang-orang yang dipilih itu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ida'atil afkar, dan senantiasa berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta. Jadi dia lihat manusia, dia lihat gunung, ini bukanlah perkara yang sia-sia. Mahada batil. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi melihat segala sesuatu yang dilihat adalah kebesaran Allah. Melihat segala sesuatu, apa perintah Allah untuk saya, apa larangan Allah untuk saya. Kemudian wa mulazamatil itti'ali wal ittikal, dan selalu berpegang teguh kepada nasihat-nasihat, kepada zikir-zikir. Jadi orang-orang yang dipilih Allah ini, mereka ini senang dapat nasihat, itu senang, diceramahi senang. Nah, nasihatnya orang beriman itu mana? Al-Quran. Al-Quran itu nasihat orang beriman. Kan dalam Al-Quran itu cerita-cerita nabi-nabi dulu, cerita orang-orang yang soleh, cerita orang-orang yang dilaknat Allah. Itu nasihat untuk kita sebetulnya. Kalau kita paham tentang Al-Quran. Kemudian
Kemudian nasihat apa lagi? Hukum-hukum itu nasihat. Kalau pengen selamat maka berbuat ini. Kalau pengen tidak masuk ke dalam neraka maka jauhi ini dan seterusnya. Kemudian senantiasa zikir hatinya. Lisannya tidak basah kecuali dengan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya orang hebat itu kalau dia mau tidur ingat Allah, bangun tidur yang diingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin hafal doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berapa kali kita lakukan itu? Waktu kecil ya. Sekarang bangun tidur hampir kita tak pernah baca doa itu, hampir. Iya. Tapi orang-orang soleh begitu bangun yang dilihat Allah. Begitu yang dibangun dilihat alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'da ma. Jadi orang-orang beriman itu zikir. Setiap saat hatinya zikir. Masya Allah. Dulu saya pernah cerita, ada saya guru namanya Maulana Ihsan, itu luar biasa. Sampai operasi itu sudah dibius, mulutnya masih zikir. Operasi jantung. Operasi jantung itu mulut sudah dibius total, tetapi mulutnya nggak sadar, tapi mulutnya masih zikir. Nah, kita ini sadar saja mulutnya nggak pernah zikir. Bedanya kita dengan orang-orang soleh. Kemudian, wafaqahum lida'bi fita'atihi dan memberikan taufik. Taufik itu memudahkan untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah memudahkan kita lida'bi untuk bersungguh-sungguh fita'atihi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang taat kepada Allah dia ikut-ikutan. Ada karena nggak enak sama mertua, calon mertua, nggak enak sama tetangga. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ini kan urusan pondok, nggak enak lah kalau nggak jamaah. Ada yang begitu, nggak enak lah kalau saya ini nggak sholat di masjid dan seterusnya. Kemudian wata'ahu bi ridal qarar, ini yang paling penting, dan bersiap-siap untuk negeri yang kekal. Jadi bersiap-siap untuk negeri yang kekal. Kemudian wal hadri mimma yasfituhu, dan wal hadri dan berhati-hati mimma dari apa-apa saja yasfituhu, apa saja yang membuat Allah murka, wa yudhibu dal qarar, dan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi orang-orang beriman itu, orang-orang yang soleh itu orang-orang pilihan Allah, bersiap untuk akhirat. Kemudian dia hati-hati betul apa saja yang kira-kira membuat Allah itu murka, baik itu perkataan, perbuatan, bahkan sampai isi hatinya. Ya Allah murka, apa isi hati salah satunya yang Allah murka? Takabur. Takabur itu kan tidak bisa dilihat mungkin. Ada orang yang kayaknya tawadhu tetapi sebetulnya takabur. Ini takabur yang paling besar. Kelihatannya tawadhu tetapi hatinya takabur. Wah, saya ini orang yang paling soleh nih kayaknya. Saya ini orang yang paling alim nih kayaknya. Itu takabur di dalam kesolehan, di dalam ketawadhuan. Ini luar biasa. Kalau katanya Imam Ibnu Athaillah itu takabur yang paling besar adalah takabur di dalam ketawadhuan. Jadi ada orang tawadhu tapi takabur luar biasa. Kemudian wal muhafazati, dan senantiasa menjaga ala dzalika, perkara-perkara tersebut apa tadi? Cinta akhirat, kemudian sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah, amal-amal lainnya itu menjaga itu semua ma'atadhayyil ahwal, seiring dengan berubahnya keadaan, wal aqwa, dan kejadian-kejadian. Jadi kita ini kadang kalau lagi senang baru mau ibadah, zikirnya banyak, baru senang. Wah, lagi banyak job itu, masya Allah. Atau sebaliknya, lagi banyak job lupa, lagi susah baru banyak ibadah. Jadi kita itu iman ibadah kita itu nggak konsisten. Ibadah kita itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi kita ibadah kadang sesuai dengan hawa nafsu. Lain orang beriman, mau gimana pun mereka tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amalnya. Ini yang sulit. Hanya orang-orang pilihan Allah yang ketika mereka itu dapat musibah, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kematian itu banyak yang nggak sholat. Coba dalam musibah saja masih bisa apa? Masih bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini bagaimana orang-orang sholat dia nggak akan peduli. Makanya dulu ada pasukan Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalam Al-Qur'an cerita tentang Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman mengetahui perang Ahzab, lihat pasukan Ahzab
Ahzab banyak sekali. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka tidak takut. Kalau kita punya musuh agak gemetar sedikit. Tapi orang beriman yang Allah ceritakan ini mereka tidak takut. Bahkan mereka bilang qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Mau perang, mau mati itu nggak takut ya, malah semangat. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul. Nggak berubah. Walaupun jumlah pasukan non-Muslim begitu banyak, walaupun teknologi mereka lebih hebat. Nah ini orang-orang yang tidak gentar atau tidak terkikis dengan waktu. Nah kita ini lagi senang, lagi susah, kadang berubah-ubah. Soalnya itu begitu. Ya kalau sudah kesenangan akan banyak tahajudnya mulai melemah biasanya. Kenapa? Kekenyangan. Kalau lagi susah, tahajud terus, duha terus, ya. Nanti dapat job banyak, lupa lagi dan sebagainya. Nah, orang-orang pilihan Allah adalah yang senantiasa kata Imam Nawawi yang menjaga itu semua dari apa? Dari perubahan-perubahan keadaan dan kejadian-kejadian. Makanya ada namanya sholat khauf, ya, sholat khauf itu. Coba bayangin, sholat khauf itu adalah sholat ketika dalam keadaan perang. Itu supaya mengingat Allah, itu salah satunya. Gak peduli mau perang apa tetap sholat, walaupun nanti sholatnya bergantian, walaupun teknisnya bergantian, tetapi sholat tidak boleh ditinggalkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ahmaduhu, Imam Nawawi mengatakan ahmaduhu, aku memuji Allah wa hamdi setinggi-tingginya pujian, wa azkaru dan mensucikan Allah, wa ashmalahu dan meluaskan pujian dan kesuciannya kepada seluruh sifat-sifat Allah, wa anma'u dan menyempurnakannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, dan aku bersaksi kepada bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, al-barrul karim, yang maha melimpahkan kebaikan, yang maha mulia. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha penyantun dan maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluh, kekasihnya dan orang terdekat. Habib dan Khalil ini sebetulnya mirip-mirip, cuma dalam bahasa Indonesia Habib itu kekasih, Khalil itu adalah orang terdekat, jadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma biasanya Khalil itu biasanya dipakai untuk siapa? Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim. Habibullah, Rasulullah. Biasanya lakabnya begitu. Kemudian Al-Hadi, yang menunjukkan ila kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Siapa saja yang mereka jalan lurus itu? Minan nabi, para nabi-nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh dan seterusnya. Wadda'i ila dinil qawim, dan mengajak, menyeru kepada agama yang kuat. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi, salawat Allah dan salam Allah untuk atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah itu maksudnya apa? Apakah Allah bersalawat? Nah, salawat Allah itu maksudnya kepada Nabi atau kepada kita adalah memberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi dan malaikatnya. Malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maksudnya bersalawat di sini kalau Allah memunculkan rahmat, memberikan ampunan, maghfirah. Kalau malaikat salawatnya kepada Nabi itu bagaimana? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohonkan ampun untuk orang yang disalawat. Kalau kita disalawati oleh malaikat, berarti malaikat memohonkan ampun, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan dia rahmat. Kalau kita salawat mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa ala sa'irin nabiyyin, dan kepada seluruh para nabi-nabi. Jadi kita tidak bedakan nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Jadi kita tidak boleh bedain, oh itu Nabi Musa itu orang Yahudi, Nabi Isa itu ya orang Nasrani. Itu kita enggak. Seluruh nabi masuk dalam yang harus kita imani dalam 25 nabi yang wajib diimani tadi. Kemudian wa al-kulli, dan seluruh keluarga-keluarga mereka, wasail sholihin, dan kepada seluruh orang-orang yang soleh. Nabi Imam Nawawi tidak hanya mendoakan Allah berselawat kepada Nabi, tetapi juga kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amma ba'd, adapun setelah itu, amma ba'd itu artinya adapun setelah itu. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma
menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma uridu minhum, dan tidaklah aku menginginkan dari mereka min rizqin, bagian rezeki mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidaklah aku menginginkan mereka untuk memberi makan kepada aku. Jadi kita ini apa kata Allah? Allah nggak minta rezeki kita, nggak minta Allah memberikan makan kepada Allah, tapi yang Allah inginkan dari kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat. Kemudian bagaimana wa hadza tasrihun, dan perkara ini adalah satu pernyataan di annahum, sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah, siapa dari golongan jin dan manusia, khuliqu lil ibadah, diciptakan untuk beribadah. Jadi jin dan manusia semuanya untuk ibadah. Makanya kalau ada jin-jin yang masuk itu pertama didakwahi dulu. Kalau kamu ini sebetulnya diciptakan sama seperti manusia untuk taat kepada Allah, untuk ibadah. Nah, saya dulu punya guru, Ustaz Safri itu, kalau ada orang masuk ke masukan jin, itu tidak diruqyah dulu, tapi didakwahi dulu. Didakwahi kalau kamu ini diciptakan untuk ibadah, sampai nangis akhirnya keluar sendiri. Nah, itu salah satu metode ruqyah. Kemudian tahaqqa alaihim, dan wajib atas mereka, atas siapa ini? Mereka itu kembali kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Al-i'tina'u, untuk memperhatikan bima khuliqu, dengan apa-apa yang mereka ciptakan untuknya. Maksudnya mereka harus memperhatikan mereka itu, maksud mereka diciptakan itu untuk apa. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Kita ini diciptakan untuk apa? Apakah untuk tidur? Apakah untuk makan? Apakah untuk bersenang-senang? Kita ini diciptakan adalah untuk beribadah. Kemudian wal i'radu an wujudid dunya bizahadah, dan menolak keuntungan dunia dengan bersebut kepada dunia tadi. Ini yang sulit. Ibadah oke, tapi kalau zuhud terhadap keduniaan ini masih sulit, karena kita cinta dengan harta, cinta dengan anak kita, cinta dengan istri kita. Cinta boleh, tetapi yang masalah adalah ketika cinta kita itu lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang paling sulit adalah menolak keuntungan dunia. Kita ini kalau dapat dunia ini, masya Allah biasa senangnya. Tapi ada orang-orang sahabat itu kalau dapat dunia sedih luar biasa. Bilal bin Rabah itu dapat ghanimah itu sedih luar biasa. Ya Allah, jangan-jangan dulu susah payah saya ini cuma dibalas di dunia. Itu Bilal bin Rabah. Jadi jangan-jangan dulu saya disiksa, ditindih di atas batu, Khabbab bin Al-Arat ditarik di atas darah api. Itu jangan-jangan kalau dapat untuk keduniaan ini, jangan-jangan ini adalah balasan yang diamalkan. Saya takut kalau ini adalah balasan yang diamalkan, tidak dapat apa-apa di akhirat. Nah, ini penting. Kemudian fa'innaha, sesungguhnya dunia itu darul mafadin, adalah tempat yang kebinasaan, wala la mahallu ifladin, bukan tempat kekal. Jadi jangan pernah sedikit pun, kata Imam Nawawi, tergoda dengan dunia, karena dunia ini adalah tempat kebinasaan, bukan tempat kekekalan. Wa markabu umurin, ini adalah kendaraan kita untuk berjalan, kendaraan kita untuk berpindah. Kita ini sedang berkendara di dunia ini untuk berpindah dari mana? Dari dunia menuju akhirat. Wa la manzilu umurin, bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan rumah, bukan tempat kita untuk beristirahat, bukan. Jadi untuk berpindah. Kemudian wasyra'u intisalin, dan jalan yang terputus, la mautin dawamin, bukan negeri yang kekal. Ini jalannya akan putus. Tidak selamanya kita jalan di sini, pasti akan putus. Bukan negeri yang kita tuju. Negeri yang kita tuju adalah akhirat. Tadi ada maka oleh karena itu, karena ayqadu min ahliha muhammadan, orang-orang yang sadar dari penghuni dunia ini, mereka pasti atau menjadi ahli-ahli ibadah. Orang yang sadar betul tentang keadaan kondisi dunia, untuk apa dia diciptakan, apa tugas-tugasnya, pasti mereka menjadi apa? Ubbah, ahli-ahli ibadah. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sholat malam tahajudnya 300 rakaat, 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika sebelum sakit itu 300 rakaat setiap malam. Ini anaknya cerita. Setelah sakit fever, beliau mulai berkurang setengahnya, 150 rakaat. Kita kalau hari biasa 2 rakaat, kalau sakit nggak sholat berarti, atau satu kan nggak mungkin.
Kira-kira begitu. Jadi ada orang-orang yang menikmati betul. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang menikmati betul ibadahnya. Bahkan dalam Imam Nawawi dalam Al-Qur'an itu ada yang sampai khatam Quran satu malam. Siapa? Utsman bin Affan. Baru satu rakaat khatam Quran, nikmat betul bayangin. Karena mereka sudah tidak lagi cinta dengan dunia, tujuan mereka adalah betul-betul rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit kalau tidak didapatkan dengan hati yang bersih. Wa aqrarun nasi, dan orang yang paling berakal di antara manusia ini fiha, di dunia ini umur zuhad, adalah orang-orang yang zuhud. Jadi kalau tadi orang yang paham tentang dunia mereka akan ibadah, orang yang berakal bukan orang yang ahli dalam bidang ilmu, tetapi mereka yang zuhud terhadap dunia. Nah, ini kayaknya sudah semua ya. Kalau kita jalanin di apa namanya, di kondisi sekarang ini sudah luar biasa. Kita sebut kadang-kadang sebutnya cuma di makanan, itu pun karena tidak ada pemasukan biasanya. Jadi sebut di makanan, makannya sedikit dan seterusnya. Bukan karena apa namanya, bukan karena tidak ingin dunia, tapi memang karena tidak ada pemasukan. Kira-kira begitu sekarang keadaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya", sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia, kama in anzalnahu, sebagaimana air yang kami turunkan minas samai, dari langit, fahtalaqa bihi nabatul, kemudian dari langit bercampur dengan tanah, maka tumbuhlah apa? Tanaman. Ini perumpamaan dunia. Jadi setelah dilihat dari kata Imam Nawawi menceritakan tentang dunia adalah tempat yang fana, tempat yang tidak kekal, tempat kebinasaan, maka beliau kuatkan dengan dalil bahwasanya dunia ini permisalannya seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian tumbuhlah di dunia ini apa? Tanaman. Kemudian mimma ya'kulun nasu wal an'am, maka dari tumbuhan dan tanaman-tanaman tadi ada yang sebagian yang dimakan oleh manusia, sebagian dimakan oleh hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyana, sampai kira-kira ketika bumi ini menampakkan menampakkan kesempurnaannya, menampakkan keindahannya, wa zayyana, kemudian berhias. Jadi dunia ini kalau sudah berhias kan luar biasa. Makanya kita ini kadang orang-orang traveling itu kan kegilaan dengan apa? Dengan keindahan dunia. Kegilaan dengan keindahan dunia. Padahal saya orang travel kemana-mana, insya Allah sudah pernah hampir ke seluruh negeri ini sudah pernah. Ya gitu-gitu aja dunia itu. Kalau nggak laut ya gunung. Ya kalau nggak tanaman ya gedung-gedung tinggi gitu aja. Kemana pun, ke Jepang ya sama begitu. Tapi yang dicari itu ternyata kebahagiaan itu bukan masalah tempat. Kebahagiaan itu adalah masalah hati. Ada orang beriman itu nggak kemana-mana bahagia di masjid saja. Ada orang-orang yang jalan-jalan, ya bahagia sesaat ya. Begitu selesai pusing lagi. Iya. Kenapa pusing lagi? Masalahnya banyak, utangnya banyak, belanja kan pakai hutang aja, oleh-olehnya banyak dan lain sebagainya. Bahkan sampai yang umrah sekali itu pusing kalau sudah mau pulang. Kenapa? Mikirin oleh-oleh yang di rumah. Kira-kira begitu. Jadi kebahagiaan itu bukan masalah tempat, tetapi masalah hati. Sahabat-sahabat itu pindah dari Madinah ke mana? Ke seluruh dunia. Pindah mereka ke seluruh dunia. Padahal kalau Madinah itu tempat yang menyenangkan, iya, tetapi bukan masalah tempat. Di mana pun mereka berada, selagi menjalankan sunnah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan punya kesambungan, punya kebahagiaan tersendiri. Makanya Bilal radhiyallahu anhu pergi. Sayyidina Ali pindah dari Madinah, pindah mana? Ke Kufah. Keilmuan bukan lagi di Madinah, pindah lagi ke mana? Ke Irak, ke Baghdad waktu itu. Makanya Baghdad jadi pusat keilmuan saat itu. Sudah ini belum. Kemudian wadalla ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan orang-orang di dunia ini merasa kita ini sudah menguasai, sudah mantap, sudah pokoknya dunia sudah paham betul tentang karakter dunia, dibuat apa saja yang menguntungkan dan seterusnya. Ataha amruna, datanglah azab kami. Coba tiba-tiba datang azab kami, lailan aw nahar, siang dan malam dan siang. Kenapa Allah turunkan malam? Karena kebanyakan azab Allah datangnya pada malam hari. Ketika orang tidur menjelang subuh, umatnya Nabi Lut itu ketika menjelang subuh datangnya. Banyak azab-azab pada malam hari datangnya. Maka sudah bergembira dengan dunia, susah payah membangun ini, membangun itu, teori ini, teori itu, teknologi itu, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala, habis segala apa.
Faja'alna hasidan ka'alam tatawfi bil ams. Jadi faja'alna, dan kami jadikan dunia itu seperti hasidan, seakan-akan apa namanya, hasidan telah dipanen. Jadi dia sudah bertanam, cocok tanam itu ada seakan-akan sudah ditanam, seakan-akan sudah dipanen. Kemudian lamtat dan ams, seakan-akan belum pernah ada tumbuh yang kemarin. Maksudnya, jadi ketika Adam datang itu tanaman-tanaman hancur semua, seakan-akan belum pernah terjadi apa-apa di dunia tadi. Kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang berpikir. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat semakna dengan ini sangatlah banyak. Maka walaupun ahsanul qail, telah ada sebaik-baik orang yang berkata, ini ada kata syair, inna lillahi ibadan fuqaran. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang apa? Yang cerdas. Siapa mereka? Talabud dunya wa khawful fitan. Mereka semua menolak dunia dan karena takut akan fitnah dunia. Ini hamba yang cerdas itu mereka menolak dunia, kemudian takut terhadap fitnah dunia. Saya luar biasa. Makanya apa namanya, dalam doa kita ketika tasyahud akhir itu kan apa? Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Mahya itu dunia, fitnah dunia. Karena dunia ini fitnahnya luar biasa. Nazaru fiha, mereka lihat di dunia, falam ma'alim. Jadi mereka itu bukannya enggak tahu dunia, mereka tahu dunia. Dia lihat betul, diperhatikan dunia, diteliti tentang dunia ini. Falam ma'alim, ketika mereka tahu tentang hakikat dunia, annaha laysat bihayyin watanan, bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk hidup. Di dunia ini bukan tempat hidup kekal. Maka ja'aluha lujatan, maka mereka umpamakan dunia ini seperti apa? Seperti laut yang dalam. Kemudian wattaqu salihal a'mali fiha safana. Kemudian mereka jadikan amal saleh mereka sebagai perahu untuk menuju mana? Daratan. Dunia ini lautan, kalau kita nggak bisa berenang tenggelam, maka perlu alat. Alatnya adalah, kata dalam syair ini Imam Nawawi mengatakan, adalah apa? Perahu. Perahu ini amal soleh kita untuk menuju daratan yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Masih banyak ini? Sudah? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Jadi ini di bab muqaddimah sudah kelihatan tujuan dari kitab Riyadhus Shalihin, dari olahraganya orang-orang yang soleh. Olahraganya orang-orang yang soleh itu kita sudah lihat. Inti dari awal ini adalah supaya kita tidak terlena dengan dunia. Ini yang sulit sekarang. Maka mudah-mudahan ini harusnya orang-orang yang sudah luar biasa yang baca kitab ini sehingga dapat rasanya. Nah, kalau saya ini masih cinta dunia, jadi mudah-mudahan dapatlah sedikit dari apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Masih ada satu lembar lagi muqaddimahnya yang belum tuntas. Demikian, ada pertanyaan, insyaallah tidak saya jawab kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya.